guys, gimana kabarmu? Baik-baik ya di sana? Yuk biar moodnya makin baik, kita lanjutin lagi film Rocky Historian Go Haryungnya. Dan sekarang kita udah masuk ke episode 16. Wah, cepet banget ya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Setibanya di istana, Ibu Suri mengira jika pangeran ingin mempercepat acara pernikahannya. Tetapi Pangeran Yirim meminta bantuan kepada Ibu Suri untuk mencabut perintah mencari mempelai dan menunda pernikahannya. Pangeran mengakui jika saat ini ia sudah mencintai seseorang dan tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Mendengar hal itu, Ibu Suri memberikan pengertian bahwa dirinya adalah seorang pangeran dan pernikahan bukan sekedar tentang cinta, tetapi juga kepentingan untuk kerajaan. Ibu Suri juga mengatakan jika pasangannya dapat mengerti keadaan pangeran dan seiring berjalannya waktu, mereka dapat melupakan hubungan itu. Haryung yang menulis pembicaraan itu merasa mengerti dan memahami kondisi pangeran serta berusaha bersikap tenang. Setelah pembicaraan itu selesai, Haryung ingin kembali ke kantor namun pangeran menghentikannya. Pangeran bertanya mengenai perasaan Haryung saat itu karena terlihat ia begitu tenang mendengar perkataan Ibu Suri. Haryung justru membenarkan perkataan tersebut. Ia sadar diri sebab dirinya bukan siapa-siapa. Dan Haryung juga mengatakan tidak mau menikah dan hidup di istana. Mendengar perkataan Haryung, pangeran memilih pergi dan menyendiri di Nokseodang dan ia terlihat sangat sedih hingga meneteskan air mata. Keesokan harinya, tepatnya di kantor sejarawan, para petugas senior masih bertanya-tanya dengan alasan Pangeran Yirim menyamar sebagai juru tulis Yi. Saat mereka sedang berkumpul, terlihat Haryung datang, lalu ia mendapatkan tugas dari petugas Minwo untuk ke ruangan Ibu Suri dengan mencatat persiapan pernikahan Pangeran Yirim. Tetapi Yuni menyela pembicaraan dan meminta dirinya yang pergi ke ruangan Ibu Suri. Sedangkan Ahran pergi ke istana Nokseodang. Yunim sangat mengerti dengan keadaan Haryung saat itu. Tetapi Haryung tetap menerima tugas tersebut. Sedangkan di Nokseodang, para pelayan nampak sedikit ragu ketika akan membangunkan pangeran. Kemudian Kasim Sambu masuk dan berniat membangunkan pangeran. Tetapi pangeran nampak sudah terbangun dan sedang membasuh muka. Ia berusaha menutupi kesedihan dengan menyibukkan diri dan membaca banyak buku di halaman depan. Tak lama, petugas sejarawan datang dan pangeran keheranan saat mengetahui yang datang bukanlah Haryung, melainkan Ahran. Sedangkan Haryung mulai mencatat kandidat yang diperiksa oleh Ibu Suri. Dan tak lama, seorang pelayan memberikan berita bahwa Tuan Sobaekson mengirimkan informasi mengenai putrinya. Mendengar itu, Ibu Suri nampak tersenyum dan menjadikannya perhatian. Haryung yang saat itu sedang mencatat begitu penasaran dengan putri yang dimaksud. Di sisi lain, Konselor Min dan para pejabat koalisinya sedang menyusun strategi. Setelah mendengar bahwa Sobaekson yang juga seorang pejabat militer yang berpengaruh di kerajaan mencalonkan putrinya sebagai kandidat calon mempelai pangeran. Setelah mendengar kabar tersebut, Konselor Min mengundang Tuan Sobaekson untuk bertemu dan membicarakan perihal pencalonan putrinya tersebut. Dalam pertemuan itu, Konselor Min sedikit memberikan ancaman untuk Tuan Sobaekson, namun ia sama sekali tidak merasa panik dan tetap bersikap tenang. Kini tiba di hari evaluasi kandidat calon mempelai yang dipimpin oleh Ibu Suri langsung. Dan nampak Haryung mengikuti kegiatan tersebut. Setelah satu persatu memperkenalkan diri, tibalah putri dari Tuan Sobaekson yang bernama So Yonghwa. Haryung yang mencatat berhenti sejenak untuk melihat paras cantik putri itu. Setelah memperkenalkan beberapa tes, kemudian diajukan kepada para kandidat. Dan terlihat Ibu Suri begitu memperhatikan So Yonghwa. Dari beberapa tes tersebut, rupanya dia mendapatkan penilaian yang cukup tinggi. Haryung sempat menatap Ibu Suri dan terlihat Ibu Suri begitu mengagumi So Yonghwa. Setelah kegiatan selesai, Haryung nampak sedikit minum minuman untuk menghilangkan kekesalannya. Di hari berikutnya, kandidat hanya tersisa 6 orang dan salah satunya adalah So Hyonghwa. Di seleksi berikutnya, ia juga mendapat perhatian dari Ibu Suri. Setelah selesai kegiatan, Haryung seperti biasa, ia melanjutkan minum-minum. Namun kali ini, ia teringat perkataan pangeran yang membuat dia kembali merasa sedih. Esok harinya, pengumuman calon kandidat sudah ditentukan dan laporan itu dibawa oleh petugas Kim. Namun, ia terlihat kurang bersemangat karena di laporan itu tertera nama Song Sahui.
Hal itu membuat para sejarawan kebingungan dan kebetulan Sahwi baru saja masuk ruangan. Dan dia pun diberitahu jika namanya masuk daftar kandidat mempelai wanita. Sahwi segera mengambil laporan itu dan membawanya kepada konselor Min. Di dalam ruangan konselor nampak sedang diadakan pertemuan. Seketika itu, konselor Min membubarkan pertemuan dan sang ayah Tuan Song kebingungan melihat anaknya menemui konselor Min. Sahwi segera meminta penjelasan mengenai laporan itu. Konselor Min menegaskan bahwa dia sengaja memilih Sahwi untuk menjadi salah satu kandidat calon mempelai karena menggantikan salah satu kandidat yang dikeluarkan. Sahwi menolak dan tidak ingin menikah dengan pangeran. Namun konselor Min tidak begitu menggubrisnya dan meminta Sahwi mendatangi asrama keesokan harinya untuk mengikuti tes selanjutnya. Setelah itu konselor Min pergi meninggalkannya. Sahwi merasa tertekan dan bersedih setelah mendengar keputusan itu. Ia pun menangis karena kebebasan hidupnya berada di bawah kekuasaan orang lain. Setibanya di rumah para pelayan, Sahwi mulai membereskan barang-barang yang akan dibawa menuju tempat tes. Saat itu ia kembali teringat kenangan bersama dengan Pangeran Jin ketika berada di luar istana dan diberi pita rambut sebagai hadiah. Hari itu harusnya Sahwi pergi menemui tempat tes. Namun ia bersikeras tetap berangkat sebagai sejarawan. Sesampainya di kantor, para petugas yang lain sedang membicarakan dirinya. Sahwi hanya datang dan mengambil catatannya, kemudian pergi melanjutkan aktivitas. Sahwi segera menuju ruangan Pangeran Jin. Ia pun berpapasan dengan konselor Min yang juga akan memasuki ruangan Pangeran Jin. Kedatangan konselor Min adalah untuk mengajukan perpindahan tugas dan jabatan Tuan So Baekson. Tentu saja hal itu belum disetujui oleh Pangeran Jin. Dan pangeran juga sudah dapat membaca strategi konselor Min yang bertujuan menyingkirkan Tuan So Baekson keluar kota. Tampak hal itu membuat Pangeran Jin marah dan membentak konselor Min. Konselor Min tidak mempedulikan itu dan dia pun kemudian pergi meninggalkan ruangan. Pangeran Jin akhirnya meluapkan emosinya kepada Sahwi yang merasa berhasil mencapai tujuannya berkat konselor Min. Namun Sahwi mengatakan bahwa semua itu bukan kemauan darinya. Ia pun sebenarnya ingin hidup sesuai pilihannya tanpa diatur oleh orang lain. Sahwi mencurahkan kesedihannya dan menangis di hadapan pangeran. Ia pun ingin berpamitan dan pergi meninggalkan ruangan pangeran. Namun ia ditahan oleh pangeran dan mengizinkan Sahwi menceritakan keluh kesahnya. Sementara itu, di istana Noxeodang, Pangeran Yirim sedang diukur oleh penjahit istana. Ia sedang mempersiapkan baju pernikahan, tetapi yang terlihat hanya raut muka kesedihan. Petugas Ahran yang melihat kondisi pangeran merasa sangat prihatin. Ia merasa pangeran nampak seperti merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Di sisi lain, Sahwi yang berada di istana Pangeran Jin nampak keluar dari istana pagi-pagi sekali. Dan di saat yang bersamaan, ia terlihat oleh pelayan istana. Yang selanjutnya, berita itu segera tersebar di istana hingga terdengar oleh sang raja. Tidak butuh waktu lama, semua petugas dan pejabat segera mengetahui kabar tersebut. Bahkan, berita itu telah sampai di kalangan sejarawan. Tak lama Sahwi tiba di kantor sejarawan, petugas senior yang menanyakan tentang kebenaran rumor tersebut. Sahwi membenarkan rumor itu, dan belum sempat ia menjelaskan, datanglah pelayan wanita istana yang meminta Sahwi untuk datang ke istana Tuan Putri. Hal itu tentu saja ditolak oleh petugas Min, namun justru Sahwi ingin menemui Tuan Putri. Heryung yang melihat kejadian itu berinisiatif untuk mengikuti Sahwi dan mencatat pertemuannya dengan Tuan Putri. Setelah tiba di ruangan, Tuan Putri meminta penjelasan kepada Sahwi atas kejadian pagi itu. Sahwi mengatakan ia hanya ingin pangeran mengetahui perasaannya saja. Tuan Putri pun mengingatkan bahwa perasaan itu dapat merusak segalanya, bahkan merenggut nyawanya. Sahwi sama sekali tidak menyesal untuk sikapnya itu. Ibu Suri juga mendengar kabar tersebut, namun hal itu tidak membuat Ibu Suri mengambil tindakan. Justru ia menemui petugas militer So Baekson dan ia membicarakan mengenai perpindahan jabatan yang diatur oleh konselor Min. Namun Ibu Suri belum sempat menentukan sikap atas perbuatan konselor Min. Ibu Suri kemudian memperkenalkan dengan Pangeran Yirim. Meski dari kejauhan, Tuan Baekson sangat mengaguminya dan membandingkan dengan ayahnya raja terdahulu yang mempunyai paras dan kesenangan yang sama dengan Pangeran Yirim.
Tampak persiapan pernikahan Pangeran Yirim sudah semakin dekat. Terlihat dari pakaian dan juga seperangkat jubah pengantin sudah selesai, tinggal menunggu dicoba oleh pangeran. Namun pangeran terlihat sangat lesu dan hanya sibuk membaca. Tak lama, Kasim Sambo mencoba menghiburnya dengan mengajak pangeran untuk mencari rumah baru dan jalan-jalan keluar istana. Pangeran sebenarnya tidak ingin pergi kemanapun, tetapi setelah dipaksa oleh Kasim Sambo, akhirnya pangeran menuruti kemauan Kasim. Setelah melihat-lihat beberapa rumah, pangeran terlihat tidak menyukai dan menghiraukan Kasim Sambo. Namun, saat melihat rumah terakhir, pangeran merasa terdapat bayangan dari Heryung di setiap sudutnya, yang membuat pangeran merasakan kembali kenangan indah saat bersama dengan Heryung. Ia pun segera menyadari sesuatu dan segera mendatangi rumah Heryung. Namun saat itu ia coba dihalangi oleh Seolgum. Tetapi ketika melihat Heryung menatap pangeran, Seolgum memutuskan untuk memberikannya waktu berdua. Heryung justru mengusir pangeran, namun pangeran tetap bertahan dan mengatakan akan berjuang demi cintanya kepada Heryung dan bersedia meninggalkan gelar pangeran agar Heryung tidak harus tinggal di istana. Pangeran juga bersedia ke tempat di mana mereka tidak ada yang mengenali dan tinggal di tempat asing, asalkan mereka berdua dapat bersama. Heryung yang mendengar itu kemudian mengingatkan bahwa hidupnya bukan seperti novel yang berakhir bahagia. Ia mengungkapkan mengenai realita kehidupan yang bukan berlandaskan atas cinta semata. Ia juga mengatakan seiring berjalannya waktu, cinta kita akan diuji dan konsekuensinya akan saling membenci jika kita tidak bisa melewatinya. Dan Heryung tak lupa mendoakan pangeran agar mendapatkan pasangan yang berbesar hati dan menerima cintanya dengan sepenuh hati. Pangeran juga mengatakan bahwa Heryung segalanya baginya. Namun di akhir pembicaraan itu, Heryung mengatakan bahwa ia tidak mempunyai perasaan yang sama dengan pangeran. Mendengar perkataan itu, pangeran nampak sangat bersedih dan meneteskan air mata. Sedangkan Heryung sendiri yang sedari awal sudah menahan tangis, akhirnya tidak dapat membendung rasa sedihnya dan meneteskan air mata di dalam kamarnya. Keduanya pun saling menangis meratapi jalan cerita cinta mereka. Sedih ya guys? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.